Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Tidak disangka teman kita ada yang berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah lapangkan kuburnya. Kita yang hari ini masih hidup sebetulnya sedang diberi kesempatan untuk selalu mencari bekal akhirat. Jadi kita disuruh mencari bekal untuk akhirat, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga almarhum Denny diterima amal ibadahnya, dan juga kita membaca Fatihah untuk membuka ta'lim kita ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muhabbibihi wa qadar rahimahullah wa bihi amin wa ila ruhihi Allahumma qullahu wa hamdihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan taklim kita. Sekarang halaman 46. 46 baris ke-5 yang ada alenia. Bismillahirrahmanirrahim. Walis-shaimi, orang yang berpuasa itu adabun, memiliki adab-adab atau tata cara yang harus dilaksanakan. La yakmulu siyamuhu illa biha, tidak sempurna puasa seseorang kecuali dengan melaksanakan adab-adab tersebut. Famin ahammiha, maka diantaranya yang paling penting adalah ayah fadholisanahu, menjaga lisannya, menjaga lidahnya atau ucapannya. Anil kazibi, dari berdusta. Jadi orang yang berpuasa nggak boleh berdusta. Kalau nggak puasa nggak boleh juga. Jadi berdusta itu dilarang oleh agama, lebih-lebih kalau orang tersebut sedang berpuasa. Wal ghibati, membicarakan keburukan orang. Membicarakan keburukan orang bahasa Arabnya adalah ghibah. Nah, ghibah itu dilarang oleh agama kita. Jadi ghibah itu dilarang oleh agama kita, yaitu membicarakan keburukan orang lain. Jadi orang lain keburukannya dibicarakan, itu namanya ghibah. Jadi kita punya teman, aibnya kita bicarakan, keburukannya kita bicarakan, itu namanya ghibah. Orang yang ghibah itu akan mendapatkan dosa dari orang yang dibicarakan keburukannya, dan orang yang dibicarakan keburukannya berkurang dosanya karena keburukannya dibicarakan. Maka seharusnya orang yang dighibahkan itu beruntung, dan orang yang melakukan ghibah itu orang yang sangat rugi karena pahala berkurang dan terus pahala berkurang.
wa anil khawdi, dan dari melakukan fima la ya'nihi, apa-apa yang tidak perlu, melakukan hal-hal yang tidak perlu. Yang tidak perlu adalah contohnya ngobrol-ngobrol, contohnya duduk-duduk tidak berguna, contohnya jalan-jalan tanpa tujuan. Nah, itu pun dihindari kalau sedang puasa. Ada yang diistilahkan ngabuburit. Ngabuburit itu menunggu berbuka puasa. Seringkali ngabuburit itu jalan-jalan santai, malah nambah dosa. Nah, itu tidak diperkenankan sebetulnya. Ngabuburit boleh, misalkan ngaji, misalkan mendengarkan ceramah, misalkan membaca Al-Quran, itu pun ngabuburit juga. Wa yahfazu ainahu, menjaga matanya, wa udhunahu, telinganya, anin nazari, dari memandang, wal istima'i, dan mendengar, ila ma la yahillu lahu, terhadap apa yang tidak halal baginya, wa ila ma ya'uddu fudulan fi haqqihi, dan yang tidak berguna sama sekali. Jadi memandang, jadi mati tes kesenggol mungkin. Jadi memandang yang diharamkan oleh Allah itu dilarang, mendengarkan yang dilarang oleh Allah itu juga dilarang. Ada orang sedang ghibah, membicarakan keburukan orang lain, maka orang itu berdosa, yang mendengarkan juga ikut berdosa. Jadi ada orang membicarakan keburukan orang, kita nggak membicarakan tapi kita mendengarkan, maka mendengarkannya pun juga ikut berdosa. Melihat yang haram, sekarang melihat yang haram itu bisa dilakukan di HP kita, bisa di komputer kita, itu pun hal yang tidak diperbolehkan selama berpuasa. Wa kadzalika yahfazu batnahu, begitu juga hendaklah orang yang berpuasa menjaga perutnya, antana wulil harami, dari memakan makanan yang haram, wasyubhati, dan syubhat. Jadi kalau ada orang yang berpuasa, buka puasanya hasil mencuri, maka puasanya tidak diterima oleh Allah. Misalkan ada orang koruptor, dia berpuasa dari pagi sampai sore, lalu dia berbuka dari hasil korupsi, maka tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berpuasa tapi berbukanya dengan yang haram, maka tidak diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap berdosa. Wasyubhati, dan syubhat. Syubhat itu yang samar-samar. Yang samar-samar itu misalkan kita sedang akan berbuka puasa, lalu diberi makanan oleh seseorang. Nah, diberi makanan oleh seseorang itu, orang itu bisa halal, bisa haram, tetapi kita husnuzon, insya Allah halal, insya Allah halal. Tapi kalau yang memberi itu pencuri, misalkan kita udah tahu profesinya, maka hendaklah tidak kita makan. Jadi ada orang profesinya sudah kita tahu, dia itu pencuri, lalu ngasih makanan ke kita buat buka puasa bersama, maka hendaklah kita tidak ikut makan. Ditolak kan nggak enak karena dia tetangga. Nah, makanan itu kita kasih ke orang lain yang nggak tahu, kita kasih ke orang lain, udah selesai. Maka kalau ada orang yang ngasih, dan yang ngasih itu kita tahu profesinya nggak baik, maka makanan itu jangan sampai masuk ke perut kita, tetapi kita berikan lagi kepada orang lain. Kita berikan lagi kepada orang lain. Huwa khususun indal iftari, khususnya ketika berbuka puasa. Yajtahidu jiddan, lebih bersungguh-sungguh lagi.
alla yuftira, untuk tidak berbuka, illa alal halali, kecuali hanya yang halal. Jadi buka puasa harus dengan makanan yang halal. Kalau dengan yang haram tidak diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang subhat itu contohnya adalah diberi oleh orangnya sudah kita tahu dia itu pekerjaannya tidak baik, maka sebaiknya kita terima lalu kita berikan kepada orang lain. Kalau kita langsung tolak juga boleh, tapi biasanya kita nggak enak, berarti kita terima dulu lalu berikan kepada orang lain, maka puasa kita tetap terjaga. Idza sumta, jika kamu berpuasa. Belum. Qala ba'dus salafi, ulama salafus salih berkata, idza sumta, jika kamu berpuasa, fanzur, maka perhatikanlah, ala ayyi syai'in tuftiru, dengan makanan apa kamu berbuka, wa inda man tuftiru, dan bersama siapa kamu berbuka. Jadi hendaklah berbuka itu kita perhatikan kehalalannya. Ucapan ini adalah isyarat ilal hassi alat taharri, untuk mendorong kita selalu waspada, wal ihtiyati, dan hati-hati, fima yuftiru alaihi, terhadap apa-apa yang kita makan. Wa kadzalika, begitu juga, yahfadzus shaimu, seorang yang berpuasa itu hendaklah menjaga jami'a jawarihi, seluruh anggota tubuhnya, an mulabasatil asami, dari berbuat dosa. Jadi orang yang berpuasa hendaklah menjaga anggota tubuh. Anggota tubuh itu tangan, kaki, panca indera, mata, mulut, seluruhnya dijaga dari berbuat dosa. Summa anil fuduli, kemudian dari kesia-siaan. Dari dosa kita jaga, dari kesia-siaan kita jaga. Kesia-siaan itu biasanya ada 3. Banyak makan, banyak tidur, banyak berbicara. Nah, itu namanya kesia-siaan. Makan boleh, minum boleh, tidur boleh. Kalau dilakukan dengan banyak, itu namanya kesia-siaan. Kalau makan nggak mungkin karena sedang berpuasa, berarti tidur dan berbicara. Orang yang berpuasa terus sering bicara, biasanya tergelincir kepada bohong, biasanya tergelincir kepada ghibah dan menjadi dosa. Maka mengurangi bicara itu hal yang baik ketika berpuasa. Begitu juga mengurangi tidur, itu juga hal yang baik ketika berpuasa. Kita batasi tidur kita, jangan sampai waktu berpuasa kita memperbanyak tidur, maka fadilah puasa akan berkurang. Fadzalika yatimmus shaumu wa yazku, dengan demikian sempurnalah puasanya dan bersihlah puasanya. Jadi puasa harus dijaga dari hal-hal yang menyebabkan berkurangnya pahala puasa, yaitu berbohong, ghibah, dan juga banyak berbuat dosa. Demikian pelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.